Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Pendi Pranata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum mikrobiologi, yaitu pewarnaan bakteri. Pewarnaan bakteri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pewarnaan Gram, dan yang kedua ada pewarnaan tahan asam atau Zell-Nielsen. Yang pertama, pewarnaan Gram. Tujuannya untuk melihat bentuk atau morfologi bakteri dan melihat reaksi atau sifat pewarnaan Gram dari bakteri. Di sini bakteri Gram positif akan berwarna ungu, sedangkan bakteri Gram negatif akan berwarna merah. Perbedaan yang menyebabkan terjadinya kedua hasil pewarnaan tersebut ialah karena perbedaan tebal dan tipisnya lapisan peptidoglikan di dalam dinding sel. Bakteri Gram positif mempunyai lapisan peptidoglikan yang terdiri dari 30 lapis dan dinding sel yang kompak, sehingga menyebabkan permeabilitasnya berkurang dan kompleks kristal violet tidak dapat keluar. Sedangkan pada bakteri Gram negatif mempunyai lapisan peptidoglikan yang tipis, hanya 1 hingga 2 lapis, dan susunan dinding sel yang tidak kompak sehingga kompleks kristal violet dapat keluar. Yang kedua ada pewarnaan tahan asam atau Zell-Nielsen. Tujuannya untuk melihat atau mengamati bentuk-bentuk sel bakteri yang tahan terhadap asam. Yang dimana dengan pewarnaan ini, bakteri tahan asam akan berwarna merah dan bakteri yang tidak tahan asam akan berwarna biru. Sifat tahan asam disebabkan karena terdapat asam mikolat yang terikat dalam dinding sel bakteri. Dinding sel bakteri tahan asam terdiri dari peptidoglikan, arabinogalaktan, dan lipid. Oke, kita masuk ke pewarnaan pertama, yaitu pewarnaan Gram. Untuk cat yang digunakan ada cat kristal violet, ada lugol, ada alkohol sebagai pelarut, dan safranin. Untuk alat yang digunakan ada gelas objek, ada OC, ada pipet tetes, ada lampu Bunsen, rak preparat, dan mikroskop untuk pembacaan. Bahan yang digunakan ada biakan bakteri, larutan air fisiologis, 1 set cat Gram, dan minyak imersi. Untuk cara kerjanya, langkah yang pertama, ambil kaca benda, bersihkan dengan cara melewatkannya di atas lampu Bunsen 2 hingga 3 kali. Oke. Langkah yang kedua, beri tanda pada kaca benda, bisa menggunakan spidol ataupun dengan label. Kemudian gambarkan bentuk elips pada bagian bawah di tengah-tengah kaca benda sebagai panduan untuk meletakkan suspensi bakteri. Langkah yang keempat, teteskan air garam fisiologis pada bagian tengah kaca benda. Habis itu, langkah kelima, ambil 1 oz biakan bakteri dan suspensikan dengan air garam fisiologis. Langkah yang keenam, buat preparat yang tipis dan rata dari bakteri, diletakkan pada kaca benda dengan gerakan melingkar. Langkah yang ketujuh, fiksasi preparat dengan cara melewatkannya di atas lampu Bunsen beberapa kali. Langkah yang ke-8, masuk ke tahap pewarnaan. Letakkan kaca benda yang di atas rak preparat, kemudian tuangi dengan larutan kristal violet dan diamkan selama waktu kurang lebih 1 hingga 2 menit. Apabila sudah mencapai waktu tersebut, buang zat warna dengan cara mencucinya menggunakan air mengalir. Langkah yang ke-10, tetesi preparat dengan lugol, kemudian diamkan selama 30 detik. Apabila sudah mencapai waktu 30 detik, larutan lugol dapat dibilas menggunakan air mengalir. Langkah yang ke-12, lunturkan preparat dengan alkohol 95% sampai semua zat warna luntur. Setelah itu, lanjutkan dengan cara mencuci menggunakan air mengalir. Langkah yang ke-13, tetesi dengan zat warna kontras, yaitu safranin, kemudian
Biarkan selama 2 menit hingga menutupi semua preparat. Apabila sudah waktu tersebut, buang zat warna dengan cara mencucinya menggunakan air mengalir. Langkah ke-15, keringkan preparat dengan cara menganginkan. Apabila sudah, bisa lakukan pemeriksaan menggunakan mikroskop. Setelah dilakukan pemeriksaan, bisa dilihat seperti gambar tersebut. Bakteri gram positif akan berwarna biru dan bakteri gram negatif akan berwarna merah. Di sini juga bisa dilihat morfologinya, apakah berbentuk kokus atau berbentuk basil. Selanjutnya, pewarnaan yang kedua yaitu pewarnaan Zell-Nielsen. Untuk cat yang digunakan ada karbofluoksin, ada HCl, kemudian ada methylene blue. Untuk alat yang digunakan ada glass object, ada OC, masker, lampu bunsen, rak preparat, dan mikroskop untuk pembacaan. Bahan yang digunakan ada biakan bakteri dari sputum, 1 set cat BTA atau Zell-Nielsen, kemudian minyak imersi. Untuk caranya bisa dilihat dari video. Yang pertama, bersihkan kaca benda dengan cara melewatkannya beberapa kali di atas lampu bunsen. Sebelum mengambil bakteri, panaskan terlebih dahulu OC. Apabila sudah, bibir botol dari bakteri bisa dipanaskan juga. Kalau sudah, ambil biakan bakteri dari sputum menggunakan OC, kemudian diletakkan di atas gelas objek. Di sini buat preparat dengan gerakan melingkar, rata, dan tipis. Langkah berikutnya, panaskan kembali OC. Oke, kemudian preparat bisa difikasi dengan cara melewatkannya di atas lampu bunsen beberapa kali. Langkah yang berikutnya itu masuk ke tahap pewarnaan. Letakkan preparat yang sudah dibuat di atas rak preparat. Kemudian tetesi karbofluoksin hingga menutupi semua preparat. Setelah itu, lewati api yang menyala di bawah preparat yang sudah kita buat sampai mengeluarkan asap tetapi tidak mendidih. Apabila sudah mengeluarkan asap, diamkan selama 5 menit. Apabila sudah, zat warna yang tadi bisa dicuci dengan cara membilasnya di bawah air mengalir.
Langkah yang berikutnya yaitu melunturkan semua zat warna menggunakan alkohol asam. Ya, apabila sudah, bisa dicuci preparat di bawah air mengalir. Langkah yang berikutnya, tuangkan preparat menggunakan cat methylene blue dan biarkan selama 30 detik. Apabila sudah mencapai waktu 30 detik, zat warna bisa dicuci menggunakan air mengalir. Baik, apabila sudah, preparat bisa dikeringkan untuk kemudian bisa dilakukan pembacaan menggunakan mikroskop dari pembesaran yang lemah ke pembesaran yang kuat menggunakan minyak imersi. Setelah langkah pewarnaannya selesai, maka pembacaan dapat dilakukan dan dapat dilihat hasil sebagai berikut. Di sini terlihat bakteri tahan asam, yaitu yang ditunjuk berwarna merah, dan bakteri yang tidak tahan asam berwarna biru. Contoh dari bakteri tahan asam yaitu bakteri penyebab penyakit tuberkulosis, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Sekian video yang bisa saya berikan mengenai cara pewarnaan bakteri. Semoga video tersebut bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.